Shalom, kekasih-kekasih Kristus. Kita berjumpa kembali untuk kebenaran firman Tuhan yang saat ini saya akan bawakan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara yang Tuhan kasihi, kalau kita perhatikan anak-anak Tuhan, ada yang berkata bahwa saya sudah lama di dalam Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah terlibat di dalam pelayanan kemana-mana, bahkan penginjilan pun kami ikut. Saudara, ada banyak yang mengaku bahwa saya rajin di dalam persekutuan, saya rajin di dalam melayani lansia ataupun pelayanan-pelayanan bentuk gerejani yang lain. Saudara, saya katakan itu bagus, tetapi terkadang kita tidak mencerminkan apa yang Kristus kehendaki. Kehidupan kita di dalam Tuhan itu harus sama, identik, kita hidup di dalam Kristus seperti Kristus hidup. Saudara, kalau saya perhatikan kehidupan anak-anak Tuhan, apakah ada di dalam kehidupannya persekutuan yang akrab dengan Tuhan? Persekutuan yang erat, lekat sekali dengan Tuhan. Tidak usah jauh-jauh kita pergi ke daerah-daerah. Tetapi adakah hari lepas hari kita itu dekat sekali dengan Tuhan? Ada persekutuan yang hidup, ada persekutuan yang dekat sekali. Nah, ini yang terkadang kita abaikan, saudara. Firman Tuhan katakan, tidak sanggupkah kamu bersekutu kepada saya 1 jam saja sehari? Saudara, seperti saya lakukan di dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan. Saudara, 1 jam. Terkadang kalau kita erat sekali sama Tuhan, persekutuan 1 jam itu terasa sebentar, gak lama. Berbeda dengan orang-orang yang mungkin dia tidak pernah bersekutu, tetapi dia mengklaim bahwa dirinya dia di dalam Tuhan. Saudara, saya katakan mungkin 1 jam masih terlalu lama untuk pemula di dalam Tuhan. Saya berikan toleransi waktu 30 menit. Adakah kita satu hari bersekutu kepada Tuhan selama 30 menit? Kita menyembah kepada Tuhan, kita membaca Alkitab, kita merenungkan firman Tuhan, dan kita menghayati apa sih maunya Roh Kudus yang akan dibicarakan kepada kita. Pimpinan Roh itu akan memimpin hidup kita. Selama kita bersekutu kepada Tuhan, erat hubungan kita kepada Tuhan, pimpinan Roh itu ada di depan kita. Oh, Tuhan maunya seperti ini. Tuhan mau aku berbuat seperti ini. Pada waktu kapan itu bisa terjadi? Pada waktu kita hubungan erat dengan Tuhan selama 1 jam dalam 1 hari. Saudara yang Tuhan kasihi, ada banyak orang yang saya katakan tadi, saya bersekutu kepada Tuhan. Ya, ada orang Kristen dari pagi hari jam 6 sudah keluar dari rumah.
Dia pergi ke mall satu, ke mall yang lain. Dia katakan, saya bersekutu sama Tuhan. Saudara, ada banyak orang mereka pindah ke gereja satu, selesai ibadah situ, pindah lagi ke gereja lain. Saya katakan, bukan tipe seperti itu. Allah mau hubungan kita itu benar-benar dicengkeram oleh kuat kuasa Roh Kudus. Saudara, baru kita akan merasakan Allah itu akan berbicara. Allah itu akan membisikkan kepada kita pada waktu kapan? Pada waktu kita itu menyembah secara pribadi dengan Tuhan. Bukan yang orang banyak lakukan, bersekutu, pindah ke gereja-gereja, dan itu tren sekarang itu banyak sekali terjadi, saudara. Tetapi yang saya maksudkan adalah kita menyempatkan waktu kita bersekutu di dalam ruangan tersendiri, mungkin kamar kita menyembah kepada Tuhan, mungkin pagi hari kita tidak bisa, siang hari kita nggak bisa, mungkin malam hari atau tengah malam. Saudara, kapan saja Tuhan siap ditemui kita pada waktu kita memprioritaskan persekutuan dengan Tuhan. Keadaan sekarang, saudara, kalau kita tidak bersekutu kepada Tuhan, kita akan goyah, kita akan gontai, kita akan bimbang, kita akan kecewa. Sebab kita akan bersekutu kepada siapa? Dunia. Dunia tidak bisa dipegang. Dunia masih goncang, apalagi dengan dikaitkan dengan musibah ataupun virus COVID-19. Saudara, saat ini hanya bersekutu dengan Tuhan yang membawakan kita semakin kuat imannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Kalau saya perhatikan saudara yang Tuhan kasihi, orang yang bersekutu kepada Tuhan, Tuhan katakan firman Tuhan harus hidup seperti Yesus hidup. Yang berikutnya, yang saya bisa bagikan kepada kita, kalau kita bersekutu dengan Tuhan, hiduplah kita tidak boleh tinggi hati atau sombong, saudara. Yang kerap kali saya jumpain di mana-mana, saudara yang Tuhan kasihi, pada waktu kita sudah melayani seolah-olah saya ini paling bagus, saya yang paling hebat, saya yang paling jempolan. Tidak ada yang hebat seperti saya. Pada waktu kita bersekutu kepada Tuhan, saya perhatikan ada banyak orang yang tinggi hati atau sombong. Kesombongan inilah yang terkadang apakah benar orang itu bersekutu dekat dengan Tuhan? Saya perhatikan dan saya pelajarin lagi. Apalagi kalau dia sudah mendapatkan suatu jabatan di dalam gereja. Ya, entah itu jabatan pelayanan Tuhan, seperti dia sudah memiliki jabatan pendeta pembantu. Pada waktu dia sudah menjadi pendeta pembantu, jalannya sudah berbeda. Sombong. Padahal Tuhan katakan pada waktu engkau dipakai Tuhan, semakin merendah. Semakin engkau menjadi pendeta muda, pendeta penuh, semakin berbeda lagi. Engkau tidak pernah tegur sapa kepada orang-orang yang mungkin sederhana, saudara. Apalagi kalau kejabatan kependetaanmu itu ditambah titel yang di belakang maupun di depan, saudara. Mungkin dia berpikir, wah saya yang paling bagus,
Saya punya titel S1, S2, atau S3, saudara. Dan yang lainnya tidak ada artinya. Saya yang paling hebat. Saya yang paling hebat di dalam ilmu agama, ilmu teologi, saudara. Sehingga seolah-olah yang lainnya itu di belakang kita, saudara. Nah, dan inilah yang saya katakan, orang yang semacam ini, mana mungkin dia ada hubungan pribadi, hidupnya sama seperti Yesus. Di dalam pelayanan pun kerap kali kita jumpai mereka agak berbeda dengan orang-orang yang sama, mungkin hampir selevel, tetapi mereka menganggap remeh orang lain. Saya lebih hebat, saya lebih nomor satu, I'm number one, I'm the best, saudara. Dan inilah yang terkadang sukar. Hidup di dalam Tuhan, kok kenyataannya seperti itu. Terkadang kita juga keluar dari mulut kita, kita menjelekkan satu sama lain. Mungkin sesama pelayan Tuhan, kita hanya bisa mengkritik pengkhotbah. Ya saudara, wah kurang bagus, kurang bermutu, wah begini dan sebagainya. Saudara, sebetulnya orang yang di dalam Tuhan, Tuhan katakan, kalau engkau di dalam Tuhan, engkau berarti harus hidup seperti Kristus. Kristus merangkul semua orang. Yang sederhana, Tuhan rangkul. Yang mungkin tidak dihargain orang, Tuhan rangkul. Dan Tuhan mengasihi mereka. Saudara yang Tuhan kasih, dari sinilah saya belajar. Saya mengerti bahwa, orang yang semakin hidup di dalam Tuhan harus semakin merendahkan dirinya. Seperti ilmu padi, dia semakin berisi, semakin matang, semakin berbuah, dan semakin dia dipenuhi dengan butiran-butiran padi, semakin merunduk, dan merunduk semakin ke bawah. Itu yang Kristus mau. Bukan semakin tinggi, semakin diberkati, semakin dipakai Tuhan, semakin sombong. Saudara, saya meragukan orang yang seperti demikian. Ada banyak terlihat di dalam pelayanan, apalagi sekarang di dalam YouTube, Facebook, mungkin ada banyak orang yang mencibir satu dengan yang lain. Kesempatan inilah saya mengajak kita, mari hidup sesuai dengan Kristus hidup. Jangan sinis kepada orang lain. Jangan sinis kepada orang yang mungkin dipakai Tuhan. Luar biasa, maju terus kita sama-sama, saudara. Dan itu yang Kristus mau. Satu sama lain ada kelebihannya, ada kekurangannya. Dan itu yang Tuhan kehendaki. Tidak perlu sinis, baik dalam perkataan, baik dalam muka kita, ataupun di dalam perbuatan kita. Kesempatan inilah, ucapkan perkataan berkat, perkataan-perkataan yang menyenangkan. Karena Kristus adalah andalan kita. Kita tidak bisa menepuk dada bahwa saya di dalam Tuhan kalau engkau masih hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau engkau masih mengaku bahwa engkau yang paling nomor satu, semuanya dipakai Tuhan. Kita tidak boleh menonjolkan titel kita, ataupun jabatan kita, ataupun keahlian teologi kita, ataupun yang lain-lainnya. Yang kita tonjolkan, kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kristus, karena Kristus mau engkau adalah firman-firman Tuhan yang terbuka. Firman-firman yang memberkati orang lain. Orang lain melihat, oh luar biasa dia. Luar biasa. Kenapa? Karena Kristus ada di dalamku. Dan aku ada di dalam Kristus. Kesempatan yang indah ini, mari kita belajar bersama-sama.
agar dunia melihat ada suatu komunitas yang indah hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Amin. God bless you. Tuhan memberkati.